Apa sebenarnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor? 2024 ke belakang dibebaskan. Dendanya tunggakannya 4 tahun hilang. Iya. Spesialis program pemutihan, habis membayar pajak di pemutihan, habis itu tidur lagi. Manfaatkan kesempatan ini akan digunakan untuk pembangunan Jawa Tengah dan khususnya untuk Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Didi Prayogi dalam acara Podcast Pak D Berbicara. Podcast Pak D Berbicara adalah salah satu wadah bagi pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mensosialisasikan tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Dan pada kesempatan kali ini Podcast Pak D Berbicara ini sudah memasuki episode kelima dan nantinya akan ada kejutan karena narasumbernya ini tidak seperti biasanya. Kita datangkan dari luar instansi Pemkab Kebumen. Karena ini sedang hangat-hangatnya terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Gubernur Jateng Bapak Ahmad Lutfi. Dan selama kurang lebih 20-30 menit ke depan kita akan membahas program pemutihan tersebut dengan santai dan suasana yang senang karena ya pasti ini banyak yang menunggu-nunggu terkait hal tersebut. Dan telah hadir bersama kita di studio Bapak Budi Prasetyo SE, Kepala UPPD Kabupaten Kebumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan juga telah hadir Bapak Irawan SIP MM. Beliau adalah Kepala Seksi PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir Ibu Tuti Wuryantari SE dari Jasa Raharja Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Pak, Bu, kabarnya pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini masih dalam rangka Syawal ya Pak? Iya. Saya minal aidin wal faizin. Dan batin. Ya, semoga dengan adanya Idul Fitri ini sesuai dengan temanya kita ini Pak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor. Jadi kembali ke Fitri. Kembali ke putih. Kembali ke putih gitu Pak. Iya. Oke Pak Budi, di kali ini kita akan coba mengulik nih kira-kira apa aja yang ada di program tersebut. Bisa nggak dijelaskan secara rinci apa sebenarnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 ini? Ya, terima kasih. Sebelum kita membicarakan apa itu pemutihan PKB di 2025, kita ketahui bersama bahwa mulai 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, di sana sudah disebutkan terkait dengan option PKB dan BPNKB yang tentunya option ini ada 66% untuk kabupaten kota di Jawa Tengah, luar biasa. Kemudian ada informasi yang kurang tepat tentang option. Kemudian berkembang, kemudian pada tanggal 5 Januari sampai dengan 31 Maret ada program yang menjawab ketakutan masyarakat terkait nantinya ada lonjakan pajak PKB dan BPNKB yang begitu besar, sehingga ada program yang namanya program merah putih. Program merah putih. Program merah putih. Dari program merah putih itu diskon untuk pajak kendaraan bermotor 13,94%, untuk BPNKB itu 24,70%. Intinya program ini adalah menolkan kenaikan pajak yang ditakutkan masyarakat. Wah, ini naiknya 66%, sehingga harapannya itu dengan program ini pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat itu minimal sama dengan tahun kemarin. Nah,
saat itu berkembang pertanyaan, Pak, apakah setelah 31 Maret ada program lagi? Terjawab sekarang ada namanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor Sekali ini program. yang berlaku mulai tanggal 8 April 8 April 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Nah, program ini latar belakangnya adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Kemudian sebelum Lebaran kemarin, Bapak Gubernur Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama, itu ada keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1 tahun 2025 tentang pembebasan atas pokok dan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Jadi pemutihan itu adalah menghapus seluruh tunggakan pokok denda. Oh, berarti bukan dendanya Ya, saja pokok denda, pokok pajak ya, dan denda yang belum terbayar hingga tahun 2024. Jadi 2024 ke belakang pokok dan dendanya itu dihapus. Pokok tunggaan dan dendanya itu dihapuskan. Jadi kalau pokok itu lebih dari tunggakan itu lebih dari 1 tahun. Betul. Tapi kalau denda ya biaya administrasi, sanksi administrasi terlambat itu denda itu 1 tahun. Nah, ini di 2024 ke belakang dibebaskan. Tetapi untuk yang di 2025, misalkan ada keterlambatan, tetap ada itu dendanya dan pokoknya tetap dibayar. Jadi kalau masyarakat bayarnya di 2025, asalkan tidak terlambat, disampun. Berarti di tahun berjalannya. Tahun berjalannya, betul. Tetapi kalau di 2024 ke belakang, itu mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 15 tahun, ada pengampunan. Oh, ini program Luar yang biasa. bagus sekali ya, Pak. Betul. Jadi judulnya kan apa, Pak? Tak sayang itu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi memang semboyannya makanya tak diskon maka tak sayang. Tak sayangnya di sini tak sayang karena orang Jawa. Tak sayang itu justru disayang, bukan tidak sayang, karena justru karena disayang itu makanya diberikan diskon ini begitu. Dan kemudian selain itu denda atas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ya, atau SWD, KLLJ atau jasara harja begitu juga dibebaskan. Nanti mungkin secara rinci bisa disampaikan oleh Bu Tuti. Oh, jadi selain tadi pokok tunggakan dan denda yang 2024 ke bawah itu dihapuskan, SWD, KLLJ-nya untuk dendanya juga dihapuskan, begitu ya Bu Tuti? Tunggakannya. Tunggakan 4 tahun ke belakang itu hilang. Jadi SWD KLJ itu kan 5 tahun, maksimal kita narik 5 tahun. Dah 4 tahun ke belakang itu hanya pokok. Untuk denda atau sanksi tunggakan ke belakang 2004 ke belakang itu hapus. Gitu. Berarti hanya pokoknya saja. Betul, gitu. Ya itu sudah cukup menggembirakan ya, saya kira buat warga Kebumen maupun warga Jawa Tengah pada umumnya, karena dengan adanya itu mungkin nantinya ya Pak, masyarakat bisa meningkat kepatuhannya, atau mungkin sudah terasa di Kebumen, Pak? Kebumen kemarin tanggal 8 April 2025 ada kurang lebih 3.600 lebih Pak ya objek itu yang sudah memanfaatkan kesempatan ini. Hari ini masih luar biasa. Jadi jangan takut masyarakat Kebumen, kami melayani tuntas. Kalau sudah terdaftar sampai selesai kita layani. Kemarin malam kita sampai jam 9 malam. Wah, luar kita biasa. Siap melayani masyarakat. Sampai jam 9 malam. 9 malam kita. Itu di satu titik saja atau ada beberapa titik? Iya, ada beberapa titik. Ada di MPP, Samkel 12, kemudian di Paten Ayah, kemudian ada di Induk, kemudian ada lagi yang di Gombong.
Untuk sementara Bapak dan Ibu warga Kebumen, pembayaran melalui program pemutihan belum bisa dilaksanakan melalui aplikasi Nyusak Pole, kemudian di Samsat Budiman dan di Samsat Corporate kita sedang dalam upgrade di aplikasinya. Jadi manfaatkan kesempatan pembayaran ini di titik-titik layanan kami yang ada. Oh gitu. Berarti nantinya ya Pak, mungkin setelah ada upgrade itu bisa melalui Samsat Budiman bisa, maupun insya Allah lainnya bisa. gitu. Jadi harapan kita demikian sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke titik layanan yang ada, cukup di BUMDesa yang ada di desa-desa yang sudah gabung dengan kami yang namanya Samsat Budiman maupun Samsat Corporate. Wah, ya, bagus sekali itu. Ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Kebumen atau ke Gombong, Ya. cukup di desanya. Ya. Bagi yang sudah punya Samsat Budiman, gitu ya. Ya mungkin ini juga buat desa-desa yang belum punya Samsat Budiman. Ayo gabung dengan kita. Nanti bisa komunikasi dengan Pak. Bisa, Budi, ayo mari malah seneng kami. Gitu. Dan ini Pak, berarti latar belakangnya ini apa Pak? Sampai tunggakan dihapus nih gitu. Apa seperti apa? Jadi salah satu yang melatar belakangi adalah kalau di Jawa Tengah itu memang kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak itu melalui tunggakan yang yang muncul itu masih sekitar 2,8 triliun ya. Jadi kalau di Jawa Tengah Kebumen itu masih sekitar 61,5 miliar dari tahun 2029 sampai 2024. Ini data terakhir per 31 Desember 2024. Nah, karena cukup banyaknya yang masih belum terselesaikan, maka program ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat lah. Agar masyarakat itu tentunya mungkin yang dulu-dulu belum bisa menyelesaikan pembayaran pajaknya karena pandemi, karena mungkin ekonominya setelah pandemi juga mau bangun masih butuh waktu recovery. Nah, program ini akan menjawab itu supaya masyarakat diberikan kemudahan dan keringanan lah begitu. Dan bagi Pemprov Jateng maupun Pemprov Kebumen sendiri itu juga merupakan sumber PAD ya Pak? Betul sekali. Yang akhirnya nantinya bisa digunakan untuk pembangunan di wilayah masing-masing baik itu di Pemprov Jateng maupun di Kebumen. Iya. Jadi program yang sangat baik, meningkatkan kepatuhan. Lalu Pak, untuk kira-kira yang bisa ikut program ini siapa aja Pak? Dan syaratnya itu harus gimana? Ya, bisa ikut. Yang jelas semua masyarakat Kebumen yang punya kendaraan itu syaratnya paling tidak itu. Kemudian kendaraan itu tentunya kelengkapan dokumen itu masih ada juga. Kalaupun kelengkapan dokumen ada yang misalkan STNK-nya hilang atau mungkin BPKB dan sebagainya, silakan datang ke kantor Kebumen, Samsat Kebumen, nanti akan kita bantu. Kemudian tentunya silakan manfaatkan kesempatan inilah Bapak Ibu masyarakat Kebumen, datang saja. Jadi menikah syaratnya jangan ada kendaraan yang memang terlambat belum dibayar, silakan dibayar di Kebumen, kita akan melayani dengan sepenuh hati. Sampai malam pun tetap Insya Allah sepanjang panjenengan semua sudah terdaftar di kami, akan kita selesaikan sampai dengan tuntas. One day service pokoknya. Insya Allah begitu UPPD Kebumen. Iya. Terus Pak, ada nggak pengecualian atau kendaraan tertentu yang tidak bisa ikut program ini? Ya tentunya mungkin ada kendaraan-kendaraan yang statusnya blokir ya. Blokir itu mungkin kendaraan panjenengan dijual, kemudian dibeli orang, kemudian sama jenengan, wah ini karena ini sudah bukan kendaraan saya lagi, jenengan saya blokir sajalah. Nah tentunya sekarang pemblokiran ini kewenangan dari teman-teman kepolisian. Jadi kalau ternyata belum dibalik nama begitu loh. Jadi ternyata saya beli kendaraan mau bayar pajak kok sudah diblokir nih, sementara belum dibalik nama. Nah sementara tiap tahun kan mungkin tahunan ternyata kan belum dibalik nama, itu kan jadi permasalahan juga. Makanya akan lebih nyaman kalau kendaraan itu sudah dibalik nama atas nama sendiri, sehingga baik pajak tahunan maupun 5 tahunan nanti lebih mudah pengurusannya. Apalagi sekarang untuk biaya balik nama juga 0. Kemudian nol. Kemudian nanti untuk penerimaan negara bukan pajak nanti bisa lah.
tidak begitu mahal, bisa datang ke kantor Kebumen. Mungkin nanti secara detail nanti bisa disampaikan oleh Pak Irawan. Yang penting kendaraan kita semuanya terdaftar, Ya, aman ya. aman. Jadi bisa Iya. kita kemana aja tuh tenang gitu. Siap, paling iya seperti betul, itu, Pak. demikian, iya. Terus prosedur yang diikuti oleh masyarakat untuk mengikuti program ini seperti apa, Pak? Oke. Untuk mengikuti program pemutihan ini, memang sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya sebenarnya pernah melakukan atau menjalankan program pemutihan ini terakhir di tahun 2011. Jadi 2011 sampai hari ini tahun 2025 sudah cukup lama, dan saya pikir pemutihan yang terjadi tahun 2011 tidak akan muncul lagi karena memang ada pro kontranya lah kira-kira kayak gitu, karena memang sebenarnya ini takutnya menjadi masyarakat menjadi karakter wah ini yang spesialis program pemutihan, habis membayar pajak di pemutihan, habis itu tidur lagi, tahunannya diplong, nanti nunggu dulu, besok kan ada pemutihan lagi. Iya. Takutnya seperti itu. Tapi it's okay lah, ini adalah sebuah kebijakan dan tentunya ada plus minus di sana. Kemudian terkait dengan prosedur pembayaran, gampang sebenarnya Mas Didi untuk ikuti program ini. Khusus untuk pajak tahunan, wajib pajak tinggal membawakan surat tanda nomor kendaraan STNK beserta notis pajaknya, dilengkapi dengan kartu tanda penduduk KTP, atau bisa juga dengan SIM juga boleh. Kemudian dibawa ke loket-loket layanan atau gerai-gerai layanan terdekat. Seperti yang tadi disampaikan Pak Budi, ada di Samsat Induk, Samsat Cepat, kemudian ada gerai Gombong, Paten Ayah, Mall Pelayanan Publik, dan Samkel 1, Samkel 2. Itu untuk pajak tahunan. Sedangkan kalau untuk dia yang masa STNK-nya sudah terlambat, artinya bisa terlambat dari tahun 2004 ke bawah, 2003, mau berapa tahun pun itu, Mas Dedi. 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu masih bisa. Diampuni berarti gitu ya, Pak? Diampuni. Wow. Ini benar-benar program ampunan betul, makanya harus dimanfaatkan. Cukup kalau sudah mati pajak berarti dia harus membawa kendaraan ke kantor induk. Kenapa? Karena harus dicek fisik kendaraannya. Harus hadir. Setelah itu baru kemudian melakukan pembayaran di Samsat. Cukup itu saja sebenarnya. Jadi monggo masyarakat yang kagungan kendaraan yang sudah cukup lama tidak dibayar pajaknya, silahkan dibawa surat-suratnya, kendaraannya dibawa, BPKB-nya diasto. Kalau BPKB-nya mungkin lagi sekolah, cukup dengan surat keterangan dari leasingnya, kemudian ada STNK juga di sana. STNK-nya nggak ada juga bisa dibuatkan duplikat, jadi nggak usah bingung-bingung gitu loh. Yang pokoknya nanti di Samsat tanya, kalau nggak tahu tanya, nanti akan ditunjukkan jalan yang lurus kira-kira gitu. Gitu. Jadi masyarakat yang penting punya niatan untuk bayar pajak selama BPKB-nya ada, kendaraan yang ada, mati pajak lama, dihidupkan masih bisa. Dan sekali lagi catatannya, ada satu lagi sebenarnya tadi, jadi jatuh temponya tidak hanya, jadi di program ini agak berbeda dengan program-program yang tahun lalu. Sebelumnya gitu ya. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan bermotor bisa dibayarkan paling lambat itu 30 hari sebelum jatuh tempo. Khusus di masa 3 bulan ini, di tanggal 8 April sampai dengan 30 Juni, ketentuan itu diabaikan. Jadi kendaraan bermotor yang punya jatuh tempo di tanggal 1 Juli, jadi bulan Juli sampai dengan akhir Desember 2025, boleh ikut pembebasan. Jadi jangan heran nanti kalau kemudian, jatuh tempo ke Samsat, jatuh tempo kendaraannya di bulan 10 tahun 2025. Itu bisa ikut pemutihan. Langsung dia bayar pajak, ganti plat STNK-nya, jatuh tempo sampai dengan 2026 untuk pajak, dan STNK sampai dengan 2030. Tadi kalau jatuh tempo tahunannya tetap pajak. Misalnya November tetap November gitu. Betul, seperti itu. Lalu Pak, ini ada kalau kendaraan belum atas nama sendiri dan tidak memiliki KTP sesuai dengan pemilik, itu seperti apa Pak perlakuannya? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering muncul dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang klasik. Nek di Samsat itu semuanya bisa dibayar
resmi bisa, dibayar tidak, artinya tidak mungkin tidak lengkap sebenarnya bisa, tetapi memang kalau kami dari petugas menyarankan kalau memang secara kepemilikannya sudah berpindah, itu diarahkan untuk balik nama. Karena kenapa? Kalau balik nama hari ini semenjak keluar Undang-Undang nomor 1 nomor tahun 2022 tentang HKBD, ketentuan tentang biaya balik nama kendaraan bermotor kedua itu sudah tidak disinggung lagi di sana. Artinya sudah ditiadakan, sehingga beban 1% dari nilai jual kendaraan motor di regulasi yang lama, di regulasi yang lama sudah tidak muncul lagi. Sehingga bayangannya adalah ketika masyarakat mau balik nama, sekarang sudah mahal, nggak ada. Karena ilustrasinya sekarang begitu balik nama adalah seperti ketika wajib pajak melakukan proses pajak 5 tahunan, ada cek fisik nomor rangka nomor oke, sama dengan pajak 5 tahunan. Kemudian di sana muncul pembayaran pajak, oke, jasa raja juga oke. Kemudian ada 2 komponen lagi. Satu PNBP dari surat tanda nomor kendaraan, PNBP STNK, dan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB atau plat nomor 160 plus biaya PNBP atau Pembayaran Negara Bukan Pajak, yaitu apa? Buku pemilik kendaraan bermotor. Besarnya kalau roda 2 itu di 225 atau kalau roda 4 di 375. Itu saja. Sehingga kalau masyarakat ini mau ikut program ini terus kemudian tidak lengkap datanya belum balik nama, sudah dibalik nama sekarang. Cuman ada cumannya Pak Dedi. Jadi ketentuan dengan regulasi yang baru memang kami sarankan bagi pemilik kendaraan bermotor yang punya kendaraan terlambat lama, kemudian pengen balik nama, kami sarankan agar ketika proses balik nama jangan pas posisi kendaraannya terlambat. Atau kalau nyun sewu bahasanya, kalau dia sudah di masa usianya, karena sekarang kita di program ini di bulan 4, ya jatuh temponya kira-kira bulan 5 atau 6 lah. Karena kalau jatuh temponya di bulan 3, 2 ke bawah, ketika dia didaftarkan sekarang balik nama, kenanya nanti 2 tahun. Regulasinya seperti itu. Jadi subjek pajak yang lama dan baru berbeda. Kemudian keterlambatan tadi atas subjek pajak lama tetap dikenakan 1 tahun, dan subjek pajak yang baru, yang atas nama yang baru dikenakan 1 tahun sehingga 2 tahun. Dan di masa 2 hari ini, kemarin yang hari pertama banyak komplain dari wajib pajak di daerah mana ya, Sragen atau mana sih? Ya. Di Sragen sempat muncul komplain juga ketika ada wajib pajak, kemudian sudah dibayar pajaknya tapi kok katanya pemutihan. Sukoharjo kok ditetapkan 2 tahun, protes. Ya regulasinya sedemikian. Jadi kami sarankan untuk yang warga di Kebumen, ini regulasi yang baru, belum lama berjalan. Kami sarankan agar ketika proses mau balik nama dilihat di masa usianya, paling tidak mungkin 1 bulan sebelum jatuh tempo atau 2 minggu lah, kira-kira seperti itu, baru dilakukan proses balik nama. Jangan sampai terlambat 1 hari sampai dengan setahun. Oh gitu ya Pak. Demikian. Lah terus kalau buat yang umpamanya sudah dia mati lama, terus tadi balik nama itu juga 2 tahun berarti Pak? Ya, ya itu tadi tergantung dia masa. Kalau kita kan punya masa 3 bulan ini nih, April sampai dengan bulan 4 sampai dengan bulan 6. Jatuh tempo kendaraan yang dia di bulan 7, 8 ke atas itu aman. Kenapa? Karena belum jatuh tempo, kira-kira gitu. Atau kalau sekarang di bulan 4 berarti bulan 5 dia aman, hanya 1 tahun. Tapi begitu dia di bulan 3 kemarin atau di bulan 4 di tanggal 6, karena kita pemutihan tanggal 7 kan ya, tanggal 8 gitu. Ya, itu jatuh tempo tanggal 7, itu dianggap terlambat juga. Ya. Sehingga kalau ditetapkan pajaknya, dia akan muncul 2 tahun. Ada 2 lembar notis juga. Ya. Ada 2 tahun masa jasa harus juga. Seperti itu. Jadi ini roda 2. Coba bayangkan kalau roda 4. Ya. Bayar pajaknya tahunannya misalnya 3 juta. Waduh, berharap kemudian ada pemutihan, ya harusnya mungkin 6 juta, hanya cukup 3 juta, tapi ternyata karena ditetapkan 2 tahun menjadi 6 juta. Pikirnya adalah senang-senang, begitu dan waduh bayar. Dan itu kalau sudah didaftarkan seperti itu tidak bisa mundur. Atau kemudian misalnya, Pak saya membatalkan dulu, sekarang tidak dibayarkan misalnya. Oke, hapus transaksi, tetapi nanti tahun depan juga sama saja. Bahkan dendanya semakin banyak.
Karena belum tentu ada program ini lagi gitu. Belum tentu ada program lagi dan ketentuan memang seperti itu. Jadi mau dibayar 2 tahun sekarang, ya tetap 2 kali. Mau di nanti akhir tahun, ya tetap 2 tahun juga dibayarkan seperti itu. Jadi mundur ya nggak bisa, yang ada ya sudah karena sudah didaftar. Sekali lagi bahwa sekarang kan dari kepolisian juga ada namanya ERI, sistem ERI, Electronic Registration Identification. Jadi pendaftaran semua transaksi Samsat itu diawali dari ERI. Begitu ERI sudah didaftarkan masuk transaksi, ganti pemilik gitu, ya sudah program berjalan dan dia tidak bisa mundur lagi. Begitu, di depan kok ada bahaya kayak gitu, wah ini nggak jadi deh, ERI mundur, nggak mau. Makanya terjadi kemarin di Sukoharjo demikian. Jadi tidak bisa kemudian dibatalkan, dihapuskan, tetapi tetap itu sudah terdaftarkan secara ERI, ya sudah harus dilanjutkan tetap. Dan di Kebumen juga mengalami hal yang sama. Artinya wajib pajak juga ada komplain kok 2 tahun ya. Kami berikan pemahaman sehingga kemudian bisa menerima. Makaten. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan. Wajib pajak. Kuncinya sebelum melakukan pembayaran, silahkan kita ada titik layanan untuk kepada wajib pajak untuk bertanya. Kita buka itu informasi lah sehingga nanti wajib pajak itu tidak kaget. Jadi kita akan menginformasikan memang dari program pemutihan ini ya seperti sistem yang berlaku apa adanya. Jadi jangan memberikan informasi seolah-olah itu benar-benar bebas, tidak ada pembayaran apapun, tetapi ternyata jangan sampai masyarakat itu kecewa. Ternyata kok ada seperti di SWD itu kan tetap ada. Seolah-olah pemutihan masyarakat itu punya pikiran pemutihan yang putih semua, gratis semua, nggak ada. Cuman ini saja. Nah ini dari forum ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang masih ada beberapa biaya tadi yang disampaikan oleh Pak Irawan, oleh Bu Titi, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Jadi masyarakat atau wajib pajak tetap perlu memperhatikan tadi yang disampaikan Pak Irawan, kira-kira jatuh temponya. Jangan sampai melewati gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya Pak, ini ada nggak tips buat masyarakat itu biar itu dengan nyaman, nggak ribet lah pas mau ikut program ini gitu. Gitu ya. Jadi kalau masyarakat supaya nggak ribet, yang jelas datang pagi, kita layanan pagi kita siap, kemudian dokumen yang harus dibawa seperti tadi sudah sampaikan, STNK yang asli, kemudian KTP untuk pajak tahunan itu kan di Hasto. Kalau mau balik nama BPKB sama kendaraan untuk dicek fisik di Hasto. Jadi biar nanti prosesnya nggak bolak-balik. Kalau fotokopi dan sebagainya di kantor Samsat ada. Datang lebih awal, insya Allah akan kita layani. Kalaupun masyarakat tidak datang lebih awal, tentunya akan jadi antrian yang panjang. Tetapi semua titik layanan yang ada, kita siap melayani sampai dengan selesai. Dan itu nyun sewu ya Pak, pelayanannya gratis ya Pak? Gratis lah. Maksudnya pelayanannya ya? Iya, kan kita kalau pajaknya bayar. Gitu. Pelayanannya gratis. Iya. Takutnya kan kadang-kadang di masyarakat, ini ada ini. Berarti Pak Budi dan Pak Irawan memastikan semua pelayanan di UPPD Kebumen sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah makanya itu harapan kita juga nanti ke depan kalau pembayaran di Samsat Budiman, Samsat Corporate dan Yusapoli untuk tahunan ini nanti bisa di aplikasi itu bisa segera diselesaikan juga. Ini tentunya akan sangat membantu sekali. Tetapi tentunya kan untuk membuat aplikasi penyesuaian penghapusan data piutang itu kan tidak mudah, jadi butuh waktu. Jadi mohon masyarakat bersabar. Dan satu lagi pesan saya bagi masyarakat yang akan memanfaatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan ini, datang langsung ke kantor atau ke titik layanan kami. Jangan sekali-kali membayar kemudian ada komunikasi lewat WhatsApp dan itu akses yang digunakan Google Map Samsat Kebumen. Karena saat ini memang Google Map Samsat Kebumen ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Jujur kemarin sudah ada beberapa
korban yang kemudian lapor kepada kita, dan kemudian sekarang sudah kita tindak lanjuti sampai kita lapor ke Polres dan akan kita tingkatkan ke yang lebih tinggi lagi. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan ini. Jadi jangan salah, langsung datang ke Samsat Kebumen, Samsat Induk, layanan titik yang tadi saya sampaikan, MPP, Gombong, Paten Ayah, Samkel. Jadi itu saja. Mungkin saya sedikit beranjak ke Jasa Raja, Bu Tuti. Bu Tuti, ini terkait dengan SWDK LLJ. Itu kan kita bayar tuh tiap tahun tuh, Bu, setiap kita membayar pajak. Lalu kira-kira kalau dari buat masyarakat awam nih, Bu, yang belum tahu, kira-kira kalau pelayanan dari Jasa Raja itu apa saja? Ini kan terkait dengan yang udah kita bayar nih, kira-kira itu untuk apa sih sebenarnya? Mungkin perlu edukasi juga ke masyarakat. Ya, kalau di masyarakat kan terkenal jasa marga ya, padahal beda. Apa jasa marga? Atau jasa marga. Padahal untuk Jasa Raja itu satu perusahaan, satu-satunya BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk melayani asuransi kecelakaan jiwa. Nah, kita nggak bayar premi, kita nggak perlu bayar premi per bulan, enggak, tapi cukup hanya bayar SWDK-LLJ 1 tahun sekali. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ya jangan sampai kita minta tapi non sewu. Misalnya ada ke tetangga kita tabrakan dan itu ada lawan. Di sini subsidi silang. Jadi sama-sama dua-duanya mendapatkan santunan Jasa Raja. Nah, sumbernya di mana? Sumbernya dari SWDK-LLJ itu. Untuk roda 2 hanya 35.000. Jadi kalau 5 tahun berarti hanya 175. Ya toh, kemudian dendanya tunggakannya 4 tahun hilang. Dan juga untuk dendanya yang dulu Jasa Raja itu pengenaannya 1 hari sama dengan 1 tahun, sekarang berubah. Jadi 1 hari sampai dengan 3 bulan itu 8.000. Kemudian 4 bulan sampai 6 bulan naik 25%. Gitu. Iya, jadi sampai dengan 100% 32.000. Jadi masyarakat nggak merasa dirugikan atau nggak perlu kok pemutihan Jasa Raja nih mau denda sing ilang. Jangan dong. 35 sekali 5 aja hanya 175 loh. Ya kan sedikit sekali, tapi itu sangat membantu ketika ada korban kecelakaan, santunan 50 juta tanpa potongan langsung masuk ke ahli waris seperti itu. 50 juta tuh bagi korban kecelakaan lintas jalan. Meninggal? Iya, betul. Kemudian untuk yang cacat atau cacat tetap juga 50 juta, kemudian luka-luka itu maksimal 20 juta. Diambil dari mana? Dari SWDK-LLJ yang kita himpun selama setahun, baik yang roda 2, roda 4 tuh seperti Kijang Avanza itu hanya 143. Kita bayar setahun hanya 143, dikalikan 5 tahun berapa? Nggak sampai jutaan toh. Kemudian untuk yang kayak truk itu 163 dikali 5 berapa? Dendanya tunggakan hilang. Jadi jangan pernah kita melihat dari kok ora melu kayak PKB. Kita sama-sama semangat untuk pemutihan tapi untuk regulasinya berbeda. Jasa Raja itu regulasinya dari Menteri Keuangan. Kenaikan dari SW aja itu tahun 2008. Kemudian 2017 ada kenaikan santunan 100%. Nah sampai sekarang dengan ini 2008 sampai dengan 2025 tidak ada kenaikan pokok SW. Jadi untuk kita sadar, kemudian masyarakat juga harus tahu SWDK-LLJ gunanya apa? Untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas jalan dengan semangat gotong royong. Seperti itu Mas. Menurut saya Bu, itu biarpun ya amit-amit ya. Misalnya ada orang nih Januari kecelakaan dapat santunan. Bulan Januari kecelakaan dapat. Kita nggak lihat itu Mas, kita lihatnya jiwa Mas. Iya, terus di bulan September dia kecelakaan lagi, dapat santunan lagi, seperti itu apa gimana? Jadi gini, apa per kejadian apa per orang gitu kalau kayak gitu? Setiap ada kecelakaan, kemudian ada lawan, nggak tunggal kemudian ada laporan polisi dan ada dari rumah sakit lapor ke kita, maka kita akan masukkan garansi letter, jaminan surat jaminan. Kemudian luka-lukanya sesuai dengan biaya perawatan. Jadi kita bayar biaya perawatan ke pihak rumah sakit. Sedangkan untuk cacat tetap ataupun medikal meninggal dunia itu langsung ke ahli waris atau ke korban cacat tetap. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu enggak.
Jadi biarpun dia dalam setahun 2 kali kecelakaan tetap dapat santunan 2 Iya, kali. Berarti. Janganlah. Iya, amit-amit. Kalau bisa jangan, cuma kan biar lebih jelas juga di di masyarakat. Entar kemarin udah kecelakaan, sekarang jalannya nggak bisa gitu. Takutnya kan ada nyun saya ada om-om seperti itu kan gitu. Ini biar lebih jelas, lebih enak ke masyarakat. Tapi untuk laka tunggal sampai dengan saat ini masih belum tercover jasa raja ya Mas. Gitu. Untuk laka tunggal langsung ke BPJS gitu. Jadi kalau santunannya harus ada lawannya gitu ya. Betul, karena subsidi silang gotong royongnya itu. Kalau cowok lawannya cewek. Dan kalau pejalan kaki, kemudian sepeda ontel, becak tanpa motor ya, ketabrak truk, maka yang kena adalah yang tanpa bermotor. Yang diutamakan yang dapat ya pejalan kaki, sepeda ontel, becak tanpa mesin. Biarpun dia nggak bayar SWDK LLC itu. Kita utamakan. Hati-hati kalau jalan. Tapi ntar jangan-jangan ada orang minta ditabrak. Ya, mungkin balik lagi ke UPPD ini Pak. Iya. Terus ini yang sudah bagaimana dengan layanan di Samsat Kebumen sendiri Pak? Terkait dengan 2 hari ini kan lonjakannya luar biasa. Ya. Jadi tentunya beberapa hal kita persiapkan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum libur Lebaran itu kami sudah mengumpulkan tim pembina Samsat yang terdiri dari Kabupaten Kebumen ya, yang terdiri dari Samsat Kebumen, kemudian Jasara Harja, kepolisian, kemudian beberapa OPD terkait. Di sana ada BPKPD, kemudian Bank Jateng, kemudian PMD Kabupaten Kebumen, kemudian yang nggak kalah penting juga Kominfo, karena Kominfo ini sebagai corongnya informasi beberapa program yang sedang berjalan dan akan berjalan nantinya. Jadi antisipasi yang kita lakukan pertama tentunya pasca liburan Lebaran itu tanpa program pemutihan saja dari tahun ke tahun itu selalu meludak wajib pajaknya. Di tahun 2024 kemarin yang tercatat itu sekitar 3.000 itu tanpa program pemutihan. 3.000 satu hari. Nah, hari kemarin kita 3.600 di semua titik layanan, sehingga untuk teman-teman yang ada titik layanan kita siapkan tentunya kenyamanan untuk parkir. Nah, kami meminta izin, kebetulan di kantor Samsat Kebumen depannya ada MTS 1 Kebumen. Kita meminta izin untuk menggunakan lahan di sana untuk parkir kendaraan-kendaraan kita, roda 2, roda 4, karena memang tidak cukup, area Kebumen itu sempit, jadi untuk parkir sekitar segitu banyaknya nggak cukup. Kemudian beberapa tempat yang sudah kita coba untuk parkir kendaraan itu di TMP, kemudian di mana Gedung Pramuka. Kita coba antisipasi itu. Alhamdulillah hari pertama dengan jumlah 3.600 sekian bisa berjalan dengan baik, dan di titik layanan yang lain juga sama, semuanya meludak nih. Jadi baik di MPP dan di Gombong, di Paten Ayah, alhamdulillah teman-teman tuntas dalam memberikan layanan ke masyarakat. Sekali lagi, kalau panjenengan sudah terdaftar, di antrian sudah dapat, jangan keburu pulang. Kita akan selesaikan sampai selesai. Tapi kalau kemudian ada keperluan kundur, program ini masih sampai dengan 30 Juni 2025. Kita akan tetap melaksanakan, dan kita berusaha ini dalam waktu dekat kita mau menambah layanan Samsat malam. Ya, jadi nanti Samsat malam di kantor UPPD Kebumen, supaya masyarakat yang tidak bisa membayar di pagi hari, siang hari, nanti akan kita lanjutkan di Samsat malam sampai dengan 30. Kalau Samsat malam terus rencananya, tidak cuma sampai di 30 Juni. Kita masih berkoordinasi dengan kepolisian dan dari Bank Jateng.
Ini salah satu upaya kita untuk memberikan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan waktunya biar lebih lenggang ya, yang mungkin tidak bisa membayar karena kesibukannya, tidak bisa membayar di pagi, siang, dan sore. Kita hadir malam hari, kita nanti dimulai jam 6:30 sampai jam 9 malam. Waktunya tunggu, nanti akan kita sampaikan. Insya Allah Samsat Malam akan segera launching kembali. Tahun kemarin kita tiap hari, kita sudah jalan tiap hari. Di tahun 2024 itu kita mulai bulan Mei, sudah tiap hari kita lakukan. Kemudian mulai Desember kita off sebentar. Dan ini insya Allah nanti bulan April, Mei ini kita coba lagi, nanti tunggu informasi selanjutnya untuk Samsat Malam di Kebumen. Oh, berarti sudah dipersiapkan ya oleh UPPD Kebumen dalam hal ini terkait dengan pelayanan untuk pembayaran pajak. Nah ini Pak, ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di Pak D berbicara. Contohnya ini Pak, semisal beli motor di Bekasi, kemudian ingin balik nama ke daerah Kebumen, cara dan langkahnya seperti apa? Pak Irawan, monggo Pak Irawan. Oke, ini kendaraannya berarti plat motornya mana nih? Mungkin Bekasi Pak, kalau dari seperti ini, luar berarti ya Pak? Luar ya. Soalnya hari ini saya di layanan Samsat Kebumen, saya menemukan wajib pajak kasusnya seperti ini. Tetapi dia sama di ya merantau lah ya, di Jakarta gitu loh. Terus beli kendaraannya bukan plat sana, justru plat kendaraannya plat Purworejo. Kendaraannya plat Purworejo atau Kebumen lah. Saya bilang, oh di sana loh. Biasanya kalau merantau ya kendaraannya ya jangan yang daerah, biasanya plat B lah ya kayak gitu loh. Ternyata enggak. Oke lah. Ini kita tangkap sebagai kendaraan plat Jakarta lah ya kira-kira ya. Nah, kemudian ingin balik nama ke daerah Kebumen, caranya gimana? Langkahnya adalah yang dilakukan adalah dia harus melakukan cabut berkas dulu. Jadi dia harus melakukan proses mutasi keluar, istilahnya cabut berkas dari samsat asal kendaraan. Kalau itu dari Jakarta Timur ya Jakarta Timur, Jakarta Barat, atau samsat Jakarta Utara misalnya seperti itu, atau di Bekasi misalnya ada, maka dia harus urus ke sana. Kemudian mungkin masyarakat juga banyak yang belum mengetahui bahwa mencabut berkas itu kan tidak bisa cukup 1 hari. Proses berangkat, kemudian nanti pulang-pulang sudah bawa berkas, tidak. Tetapi dia membutuhkan waktu, setiap samsat beda-beda, tergantung dari tingkat kepadatan atau keramaiannya. Bisa di 1 bulan, 1,5 bulan, atau 2 bulan bahkan mungkin bisa. Jadi pertama dia kalau kemudian punya KTP-nya adalah patokannya. Kalau dia KTP-nya Kebumen, kemudian dia beli kendaraan plat luar daerah, bisa Jakarta, bisa Jogja, bisa Bandung, maka dia harus melakukan proses cabut berkas atau mutasi keluar dari samsat asal. Baru kalau kemudian pajak-pajak yang di samsat asalnya sudah diselesaikan, jasa raja sudah diselesaikan, maka kemudian berkas baru kita bawa ke samsat yang dituju sesuai dengan domisili, sesuai dengan identitas di KTP. Kalau ke Kebumen berarti nanti tinggal di Kebumen. Nah, demikian ya. Oh, seperti itu ya Pak. Sama ini satu lagi Pak, cuma belum ada di situ. Ini dari pemirsa juga. Saya punya kendaraan sudah mati pajak 5 tahun, tapi saya berada di luar Kebumen dan sekarang KTP-nya sudah bukan KTP Kebumen. Nah, kalau yang seperti itu harus seperti apa langkahnya Pak? Coba. Ini agak jelimet juga nih. Ya. Ini orangnya sudah dulu mungkin orang Kebumen dulu ya. Orang Kebumen. Sekarang sudah merantau. KTP-nya sudah ganti. Sementara punya kendaraan masih plat Kebumen. Kalau atas namanya mungkin bisa atas nama sendiri atau atas nama pokoknya platnya Kebumen gitulah ya. Yang ditanyakan atas kendaraan ini bagaimana? Oke. Kalau dalam konteks pemutihan, kendaraan ini tidak ikut pemutihan. Karena mutasinya keluar lain provinsi. Misal dia platnya tetap Kebumen Pak. Cuma yang bersangkutan tuh pengennya tetap plat Kebumen gitu. Apakah harus balik nama dulu ke keluarga yang ada di Kebumen seperti itu, atau tetap bisa pakai KTP sana tapi di sini gitu? Siap. Kalau kita kembalikan ke alur bahwa kepemilikan itu melekat pada pribadi itu, ketika
pemiliknya sudah berpindah, maka sebenarnya kendaraan juga harus ikut. Seperti itu. Jadi jawabannya bukan kemudian, kalau punya saudara di sana kemudian atas nama sana. Karena nanti ketika membayar pajak, dia sama petugas berarti akan ditanyakan, loh kok sudah berubah? Ada dua pilihannya. Pemiliknya mengikuti kendaraan bermotornya, jadi pemilik yang sudah di luar daerah itu kembali menyatu dengan alamat si kendaraan tadi, atau kemudian kendaraan bermotornya berubah ke identitasnya sesuai dengan pemilik KTP yang baru tadi. Pemiliknya masih Aceh, tetapi alamatnya sudah berubah. Kalau itu terjadi dalam satu wilayah provinsi yang sama, it's okay. Jadi dia mutasi dalam provinsi lah, istilah seperti itu. Kalau mutasi dalam provinsi itu pajak masih diperhitungkan. Jadi misalnya posisi baru dibayar pajaknya dari Kebumen, kemudian pindah ke Purworejo, pindah ke Banyumas, Semarang, nggak usah tinggal cabut aja kayak gitu. Nanti di sana pajak baru tinggal menambahkan saja. Karena subjek pajaknya masih sama pemiliknya. Tetapi kalau kemudian berubah subjek pajaknya, maka akan berbeda hitungannya. Atau kemudian antar wilayah seperti itu juga sudah berbeda regulasinya. Kalau kemudian ini diikutkan dalam mutasi, rugi dong. Masa mau keluar dia kan sudah dianggap sudah bukan milik sudah keluar daerah lah seperti itu. Perlu diakui dimengerti bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor itu adalah kebijakan yang sifatnya lokal atau pemerintah provinsi. Jadi setiap pemerintah provinsi punya regulasi tersendiri. Jadi maka kadang ada masyarakat, loh pajak di Jakarta murah, di sini kok mahal. Iya, kan pemerintah daerah bisa menentukan besaran pajaknya sesuai dengan kemampuan fiskal daerahnya. Karena di Jawa Tengah masih menjadi primadona, maka pajaknya tentunya lebih tinggi barangkali. Tapi di Jakarta yang jumlah kendaraannya sudah luar biasa banyaknya, ya dengan jenis kendaraan yang sama, pajaknya itu berbeda. Seperti itu. Jadi lagi untuk yang kasus tadi, mungkin saran yang tadi, dibalik nama yang saudara, mungkin bisa jadi pilihan juga. Sehingga kemudian masih bisa ikut pemutihan. Karena kalau dimasukkan dalam program ini, regulasi ini, dia tidak ikut pemutihan karena mutasinya keluar lain provinsi. Tapi berbeda kalau mutasinya masih dalam satu provinsi. Jadi tetap masih ikut pemutihan, Mekatan. Soalnya kan kadang-kadang ada orang yang masih mau mempertahankan Kebumen pride-nya itu. Jadi biarpun dia di mana, motornya tuh tetap. Kemudian masih ada juga masyarakat ini, Pak, kalau cabut berkas mutasi apa bisa online? Nggak ada itu. Nggak ada. Kami yang di Samsat itu mau nyabut berkas kendaraan sendiri itu ya juga harus kesulitan juga. Jadi tidak ada proses pembayaran pajak. Satu, tidak ada proses bayar pajak tadi, mengulangi lagi. Bayar pajak kok via WA, nggak ada itu. Aplikasi aplikasi Nyusapoli, aplikasi Signal, melalui Samsat Budiman, Corporate, itu aplikasi. Tetapi kalau kemudian melalui chatting, Pak, saya mau bayar ini pajak tahunan 5 tahun, silakan dikirim. Wah, ini kayaknya ini udah nggak bener ini. Ini di dalam dunia persamsatan, ya kalau ketemu biro jasa sih oke. Tapi kalau kemudian itu bukan biro jasa, kalau biro jasa masih dia berurusan dengan kantor Samsat, masih diuruskan kayak gitu. Tapi kalau kemudian di luar konteks itu tentunya ada indikasi penipuan. Kemudian itu lagi masyarakat masih bisa nggak sih online seperti itu. Jadi kayak pajak tahunan bisa di online sehingga ketika proses cabut mau saya nanya juga siapa tahu ada online, tidak bisa. Yang ada adalah melalui New Sewu, kalau tidak diatur sendiri melalui biro jasa paling seperti itu. Yang biro jasa tentunya ya ada biaya, karena ada biro jasa membutuhkan biaya untuk transportasi, pengurusan segala macam yang sebenarnya karena kita tidak bisa dilakukan sendiri, maka New Sewu mungkin akan mengeluarkan biaya lebih ya sebenarnya atas jasa yang namanya biro jasa. Kalau tidak ada jasanya berarti kerja bakti dong berarti itu. Gitu ya berarti. Jadi saya lagi untuk yang tadi misalnya mau balik nama lokal atas mungkin ada saudara yang masih di Kebumen, bisa jadi pilihan juga sehingga masih bisa ikut pemutihan. Tetapi kalau dikembalikan lagi ke residen, pemilik kendaraannya sudah berpindah alamat, ya motornya juga harus ikut dong, seperti itu. Jadi ada kepastian hukumnya, karena nanti kalau itu ada terkait dengan kendaraan itu pasti yang di Samsat itu ya yang ada kan data sesuai dengan kendaraan itu. Wah ternyata enggak Pak Didi yang punya, loh saya kan cuma atas nama saya, kan ada bahasa-bahasa seperti itu. Saya cuma dipakai namanya saja. Seperti itu. Yang dalam konteks yang lain barangkali kayak progresif itu,
Kalian mungkin pernah dengar pajak progresif, karena itu pajak kemahalan. Saya punya nyun sewu beberapa mungkin modusnya, mungkin di atas namakan karyawannya, pegawainya kayak gitu, yang mungkin sebenarnya dia lokasi rumahnya aja di dalam gang, nggak mungkin dia punya kendaraan misalnya satu. Itu bisa muncul seperti itu. Jadi sebaiknya kalau dalam kasus yang tadi dimutasikan sehingga tetap menjadi atas nama. Ya memang risikonya itu kalau ada perpindahan alamat itu sebenarnya memang harus ngikuti. Celakanya kalau kemudian keluarnya adalah lain provinsi, harus ngikut semua, secara datanya harus menyesuaikan. Ya, tapi demi kepastian hukum lebih baik dimutasi. Betul, lebih baik dimutasi, membutuhkan biaya, iya, tapi kepastiannya lebih ada. Dan kedepannya juga akan lebih mudah dalam hal pelayanan. Untuk pembayaran pajak juga enak. Jadi tidak ditanya macam-macam. Mana nih pinjam ini? Aduh, namanya udah beda. Kalau namanya masih sama, alamatnya masih sama, masih oke, bisa dipinjamkan. Tapi kalau sudah namanya saya Irawan, tapi Irawannya yang dulu di Purworejo sekarang sudah di Kebumen atau di mana? Kan beda di situ. Kemudian ini kok beda ya? Mungkin bisa aja dibayar pajaknya kalau petugasnya masih oke. Oke, kita bantulah, enggak masalah. Kalau tidak, enggak bisa. Jadi pajaknya jadi enggak terbayarkan. Demikian. Oke, kita sudah hampir di ujung acara ini, Pak Budi, Pak Irawan, dan Bu Tuti. Mungkin harapan dari BPD Kebumen itu seperti apa terkait dengan program pemutihan ini? Ya, yang pertama program pemutihan tahun 2025 ini kan sudah jelas salah satu wujud dari perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pajak kendaraan bermotor yang ada di Jawa Tengah itu terbayarkan dengan pembebasan denda-dendanya itu. Jadi ini program yang sangat bagus dan mungkin tahun depan juga belum tentu ada. Manfaatkan sebaik mungkin dari tanggal 8 sampai tanggal 8 April ya, sampai dengan 30 Juni 2025. Datang saja langsung ke beberapa titik layanan kami di Kebumen yang tadi sudah kami sebutkan. Dengan senang hati teman-teman dari Samsat Kebumen akan membantu panjenengan semua Bapak Ibu. Karena apa? Pajak kendaraan bermotor yang Bapak Ibu bayarkan, baik melalui program pemutihan ini maupun setelah program pemutihan itu, akan digunakan untuk pembangunan Jawa Tengah dan khususnya untuk Kabupaten Kebumen. Banyak nanti pembangunan yang akan dirasakan oleh Bapak Ibu semua ketika pajak kendaraan bermotor Bapak Ibu terbayarkan. Itu harapan saya. Sekali lagi, manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai ketinggalan informasi. Itu saja. Dari Bu Tuti mungkin ada dari Jasa Raja? Menambahkan saja. Jadi dengan SWDKLLJ yang jenengan Bapak Ibu bayar, maka rasa gotong royong dari masyarakat, sifat masyarakat Indonesia akan selalu tumbuh dan digunakan untuk apa? Untuk korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Seperti itu saja. Pak Irawan? Ada tambahan? Program pemutihan ini adalah surganya wajib pajak yang spesialis. Ya agak nakal gitu ya. Betul surganya. Bayangkan sekarang kalau pajak tahunannya berapa, mau berapa pun kemudian dia nunggak lama hanya bayar pajak tahun jalan kan sedikit sekali. Atau kemudian yang punya mobil. Tadi ada rekan juga yang mungkin bukan status sih, memang mungkin di salah satu Samsat itu ada pembayaran pajak. Totalnya mungkin sampai berapa puluh juta, berapa belas juta. Harusnya kalau tidak ada program bisa berapa belas juta gitu. Tapi kan ada programnya hanya berapa juta saja, 3 juta atau berapa. Atau dulu memang kadang gampang-gampang susah Pak Sedi. Jadi kita ketahui sudah lewat acara ini, terus nanti di share ke berbagai media yang kemudian masyarakat tahu lah kayak gitu. Tapi kemudian begitu nanti pada tanggal 1 Juli, kemudian ada masyarakat datang kemudian mau bayar pajak, dia punya tunggakan banyak. Kemudian dia tanya, Pak kemarin nggak dengar Pak ada program? Enggak ya Pak. Padahal dia harus membayar sampai mungkin terakhir dulu yang pas 25 juta misalnya gitu. Tapi ya itu anehnya yang kata masyarakat di Kebumen itu. Kalau nggak ada uang mereka nggak bayar. Tapi begitu ada uang berapapun itu
dihabisin itu, dibersih. Itu saya salutnya di situ. Sekali lagi, khusus untuk masyarakat Kebumen yang selama ini mungkin ogah-ogahan untuk bayar pajak, punya kendaraan bermotor yang mungkin secara kondisi sudah mungkin dianggap kurang bagus lah, tapi masih dinaiki dan kelengkapan pajak masih ada, silakan dibayar pajaknya. Mau jadi spesialis pemutihan juga enggak apa-apa lah, tapi di tahun ini, di 3 bulan ini silakan manfaatkan, karena ini periode program yang sangat langka. Apakah ini adalah tahun terakhir? Saya nggak tahu. Apakah berapa puluh tahun terakhir mau muncul lagi? Saya tidak tahu. Tapi silakan manfaatkan di 3 bulan ini, dan ini program yang sangat ditunggu oleh masyarakat selama ini yang setiap tanya, kapan pemutihan? Kapan pemutihan? Ini sudah waktunya pemutihan ini. Kenapa kok tidak segera bergerak? Seperti itu. Sekali lagi, gampang, hanya tinggal membawa STNK, KTP, maka pajak kita pungut hanya 1 tahun berjalan saja. Demikian dari. Dan buat yang sudah tertib, Ya. itu kita harapkan juga untuk terus tertib ya Pak. Betul. Ya, pemirsa podcast Pak Ade Berbicara, itu tadi pembahasan agak panjang dan lebar kita tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Harapannya semoga dengan adanya program ini seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen khususnya bisa memanfaatkannya. Jadi tunggakan yang sudah banyak bisa hanya pokoknya saja untuk tahun berjalan, dan harapannya juga bagi masyarakat yang sudah patuh juga bisa tetap patuh. Dan jangan lupa pemirsa, untuk podcast Pak Ade Berbicara juga tetap ada giveaway-nya. Dan giveaway-nya sekarang adalah dengan mengikuti Instagram kita BPKPD Kebumen. Nanti akan ada kuis di akun Instagram BPKPD Kebumen yang nantinya akan ada giveaway menarik. Dan saya Dedi Prayogi mewakili kru yang bertugas pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya pamit, Pak Budi pamit. Terima kasih. Dan tetap bayar pajak daerah. Wani nubai, wani mazeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.